Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Suara saya apa terdengar jelas teman-teman semua? Jelas. Jelas Bu, Uh, jelas. Jelas ya. Oke, nanti saya absen setelah ini. Jadi saya mau jelasin materi terlebih dahulu. Nah, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat teman-teman semua? Sudah, Bu. Oke, Sudah Bu, jadi sudah. ya, kali ini saya mau bahas tentang kelas diagram. Kelas diagram. Kelas diagram ini adalah bagian dari structure diagram. Class diagram ini menggambarkan termasuk yang menggambarkan struktur statis dari sistem yang akan dimodelkan, ya. Jadi dia masuknya di structure diagram. Nah, kelas diagram ini diagram yang menjelaskan struktur tadi. Nih, menjelaskan struktur pada UML, menggambarkan serta deskripsi kelas, atribut, metode dari hubungan setiap objek. Nah, kelas diagram itu seperti apa nanti kita bahas. Yang ada pada kelas diagram adalah nih, satu, kelas dan interface beserta atribut dan operasinya, relasi yang terjadi antar objek, terus habis itu constraint terhadap objek-objek yang saling berhubungan, inheritance untuk organisasi kelas yang lebih baik. Nah, maksudnya apa? Kita lihat setelah ini ya. Pengenalan kelas diagram. Jadi kelas diagram itu nanti ada dua komponen yang paling penting. Dua komponen yang paling pentingnya ini adalah structural sama behavioral. Nah, structural ini adalah nantinya jadi pembeda antar objek, sedangkan behavioral itu adalah tingkah laku kegiatan yang mampu dilakukan oleh objek. Nah, kelas diagram itu nanti cara membuatnya, kalian nanti lihat dia itu sebenarnya kalau kalian pernah belajar tentang Entity Relationship Diagram atau ERD, itu mirip tampilannya sekilas sama ERD. Si kelas diagram ini. Tampilannya mirip sama ERD. Fungsinya juga sebenarnya mirip juga. Nah, tapi ada beberapa cara pembuatan yang berbeda. Karena kan kalau kelas diagram kita berbasisnya ini kan dari objek, tapi sedangkan kalau ERD itu berorientasinya pada terstruktur. Sedangkan kalau class diagram ini orientasinya berbasisnya objek. Nah, sekarang kita bahas nih. Kalau use case diagram itu kan kemarin yang kita bahas di kelas adalah alur dari sebuah sistem, tapi kalau class diagram ini adalah alur database-nya. Jadi kita nanti membuat class diagram itu menggunakan bentuk yang seperti ini. Ada persegi tapi dibagi jadi 3 part. Yang atas itu adalah nama kelasnya, yang bawah adalah atributnya, dan yang terakhir di yang paling bawah adalah metode, function atau behaviornya. Nah, contoh ya. Contoh di sini ada kelas name-nya produk. Atributnya apa? Atributnya serial number, name, price, nih harga. Nah, terus operationnya atau behaviornya apa? Membeli sama di display. Terus juga ada nih mahasiswa. Atributnya apa? NIM, nama, alamat. Metode atau functionnya apa? Kuliah, cuti, misalnya KKP. Nah, jadi gini teman-teman. Ini nantinya buat kalau kalian buat database, ini jadi nama tabelnya. Nah, ini adalah kolomnya. Nah, sedangkan kalau yang ini adalah behavior atau function
si kelas itu nantinya mau diapain dan berelasi dengan siapa, kayak gitu. Berelasi dengan kelas-kelas mana aja. Jadi kalau nanti kita lihat ya, ini nanti kelas diagram ini acuannya buat nantinya kalian merancang database. Nah, setiap nama kelasnya itu jadi satu tabel. Kita lanjut ke pembuatannya. Jadi di dalam membuat kelas diagram ini ada visibility atau visibilitas. Nah, visibilitas ini dibagi jadi 3, ada tingkatannya, ada public pakai plus, private pakai minus, sama protected pakai tanda pagar. Nah, maksudnya kayak gimana? Nih saya kasih contoh ya. Private. Jadi ini nama kelasnya tadi, ini class name-nya. Ini tadi apa atributnya? Ini adalah function-nya atau method. Nah, kalau di sininya dikasih tanda minus, berarti buku memiliki atribut judul, penulis, tahun terbit dengan visibilitas private. Ini artinya adalah yang bisa mengakses si atribut yang ada di kelas buku hanya kelas buku itu sendiri. Jadi ini bersifatnya private. Nah, kalau protected berarti memungkinkan anggota diakses dalam kelas anggota dan serta turunannya. Jadi kalau ini kelas-kelas turunannya dari anggota itu bisa mengakses si atribut yang ada di kelas si anggota. Nah, kalau public berarti bisa dipakai untuk semua kelas yang lainnya gitu. Makanya di sininya di public settingannya. Kita contohin dulu. Sebelumnya itu ada lagi multiplicity. Multiplicity itu kayak hubungannya gitu. Ada one to one, berarti dari satu ke satu, ada one to many, sama many to many. Contohnya kayak one to one tuh misalnya siswa dan ID. Itu kan berarti setiap satu siswa hanya punya satu nomor ID, itu one to one. Nah, kalau one to many, misalnya satu orang guru mengejar satu kelas, kan siswanya banyak kan, berarti itu one to many. Nah, kalau many to many berarti misalnya mahasiswa dan kelas. Jadi mahasiswa kan kelasnya kan setiap banyak mahasiswa mendaftar banyak kelas gitu. Dia nggak cuma setiap satu semester tuh nggak mungkin cuma ngambil satu kelas di satu mata kuliah. Jadi pasti beberapa kelas di mata kuliah yang berbeda-beda. Jadi makanya hubungannya many to many. Nah, lanjut ke notasinya multiplicity. Jadi ini notasinya ada 1, ada 0, titik-titik 1. Nah, terus 0, titik-titik bintang, 1, titik-titik bintang, atau ini secara specific range. Jadi gini, kalau 1 berarti hanya 1. Kalau 0, titik-titik 1 berarti antara 0 dan 1. Kalau 0 sampai titik-titik banyak berarti minimalnya dari 0 tapi bisa banyak. Nah, kalau 1 titik-titik bintang berarti mulainya dari 1 dan bisa sampai berapa banyak, dan tapi harus ada 1 yang diambil. Contohnya gini ya, kita mulai dengan di sini ada kelas diagram sistem informasi untuk sistem informasi penjualan. Nah, di sini kelas departemen terdiri dari pegawai dengan kardinalitas pegawai ke departemennya yaitu banyak ke 1. Berarti gimana? Setiap satu pegawai udah pasti berada di satu departemen. Nih, ini kenapa bintang titik-titik 1. Jadi tapi di dalam satu departemen tuh bisa banyak pegawai ya. Jadi makanya di sini bintang titik-titik 1. Lalu atributnya semuanya dikasihnya tanda plus, berarti ini artinya public
public itu apa? Public itu bisa digunakan di kelas manapun kayak gitu. Nah, terus kalau dari bintang ke bintang nih, berarti kelas diagram dengan kardinalitasnya bintang titik-titik bintang, berarti setiap departemen mampu memproduksi banyak produk. Nah, jadi setiap departemen bisa memproduksi produk yang banyak dan dalam produk tersebut bisa diproduksi oleh berbagai departemen gitu. Itu maksudnya bintang tuh bintang ini. Terus kalau satu titik-titik bintang nih, berarti transaksinya satu transaksi bisa membeli atau mencakup banyak si produknya. Nah, pelanggan sama transaksi juga bintang to bintang atau many to many. Kenapa? Karena ya setiap pelanggan bisa berkali-kali transaksi dan setiap transaksi bisa dengan pelanggan yang banyak gitu. Itu juga many to many. Nah, terus ada lagi ini generalisasi untuk dari produk itu dibagi jadi 3. Ini harusnya ada panahnya ke sini tapi ketinggalan. Nah, jadi gini harusnya. Nanti ini saya benerin dulu ya. Jadi harusnya perlengkapan ke produk, terus minuman ke produk, makanan ke produk. Nah, ini adalah generalisasi. Itu berarti kelas yang produk adalah kelas utama dan makanan, minuman, dan perlengkapan mandi itu adalah kelas tambahannya atau kelas khususnya dari si produk. Kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Ini ada sistem informasi perpustakaan. Di mana di sini coba kita lihat anggota pinjam buku 1 titik-titik bintang. Nih, anggota kepinjam buku. Berarti ini satu anggota bisa meminjam berapa buku. Dan kalau misalnya dari pinjam buku ke anggota, kenapa di sini cuma 1.1? Berarti satu pinjaman buku hanya boleh dipinjam satu anggota, itu artinya. Tapi setiap hubungan antar kelas harusnya ini cuma 1. Nah, ini tuh dikasih opsi ada 2 begini supaya kalian bisa memilihnya nanti yang mana. Tapi sebenarnya di dalam hubungan antar kelas itu bisa pilih salah satu. Harusnya cuma 1. Nah, di sini dicontohin dua-duanya supaya kalian bisa lihat ini mana yang benernya. Ya, dua-duanya bener, tergantung alur sistem yang mau dibuatnya itu seperti apa. Nah, terus kita lanjut lagi masuk ke studi kasus. Di sini ada kita punya kayak form permintaan ATK sama bukti serah ATK. Nah, di sini kita asumsikan dulu nih setiap unit dapat membuat lebih satu form permintaan barang. Lalu setiap form permintaan barang dapat membuat lebih dari satu bukti penyerahan barang karena dapat memungkinkan jumlah yang diminta bisa tidak sama dengan jumlah yang diserahkan tuh. Jadi kita lanjut dulu langkah membuat kelas diagram. Ini nanti kalian bisa coba sendiri-sendiri dengan studi kasus kalian. Pertama, mengeluarkan atribut dulu pada dokumen dengan mengkelompokkannya. Menentukan atribut yang dapat menjadi primary key. Kita tentuin primary key. Lalu kalau nggak ada berarti kita buat primary key-nya. Lalu menentukan nama entitas dari kelompok atribut. Gambarin hubungannya, lalu taruh multiplicity. Multiplicity itu tadi yang one to many, bla 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 itu ya. Terus coba kita lihat dulu. 1, mengeluarkan atribut dari dokumen. Atributnya mana? Ini nih. Nomor FBP, tanggal FBP, nama unit, bla bla bla. Nah, itu ya. Kita keluarin 1. Terus nama unit, terus nama barang, satuan jumlah nih. Terus nomor BSB, tanggal BSB, jumlah nama staff. Nah, bagian bawahnya nama staff. Lalu setelah itu
Kita lanjut lagi menentukan atribut yang menjadi primary key. Kalau nggak ada kita buat. Nah, ini nomor FBP udah bisa nih jadi primary key. Tapi kalau di sini cuma ada nama unit tapi nggak ada kode unit, berarti kita bikin kode unitnya. Kita bikin primary key-nya. Nama itu kalian nggak bisa jadikan primary key. Primary key itu harus yang unik dan sifatnya juga bukan hanya numeric ya. Biasanya bentuknya walaupun isinya number semua, tapi bentuknya jadi string. Karena apa? Karena nanti si kode tersebut atau nantinya primary key tersebut buat jadi identitas dari data yang atau tabel yang nantinya akan dibuat apa ya, biar bikin jadi kunci dari data di tabel tersebut gitu. Namanya primary key, jadi utamanya. Nah dia makanya harus unik supaya nggak ada satu sama lain yang datanya itu terjadi redundansi. Nah, kalau yang di 3 itu ada nama barang sama satuan, berarti masukin kode barangnya itu kita bikin. Kalau yang 4 berarti nomor BSB-nya bisa jadi primary key. Lalu di 5 kan cuma ada nama staff, nah kode staffnya kita bisa bikin primary key-nya. Setelah itu kita namain entitasnya, berarti ini FBP, unit, barang, BSB, sama staff. Lalu kita bikin langkah ketiganya buat masing-masing berserta atributnya. Oke, kita bikin dulu atributnya. Nah, setiap unit membuat lebih dari satu form permintaan barang. Nih, berarti FBP ke unit. Kita kasih yang publiknya nomor FBP, tapi yang nah, tadi ya kalau plus di sini artinya berarti ini nanti bisa digunakan ke kelas lain gitu, unitnya itu. Makanya disebutnya public. Tapi kalau misalnya pakai minus private, ya cuma bisa digunakan untuk kelas itu sendiri. Satu permintaan yang kedua nih yang B-nya. Satu permintaan barang dapat membuat lebih dari satu bukti penyerahan barang. Nah, berarti dari FPB ke unit, bawahnya ke BSB. Terus baru langsung ke barang. Barang itu berarti kan gini, FBP itu kan permintaan barang, BSB itu serah terima barang. Jadi unit ngajuin form barang, lalu barangnya apa aja ke sini berarti hubungannya ke barang. Nah, barang itu nanti kan yang diserahkan bisa jadi beda sama form permintaannya. Nah, makanya ini hubungannya kayak gini relasinya. Nah, setelah itu kita hubungkan masing-masing entitasnya dengan atributnya. Nah, kalau sudah bikin atributnya nih, sampai staffnya juga ya. Sekarang staff itu masuk ke sini juga tuh. Nah, kalau sudah semuanya kita nantinya harus lihat dulu menentukan multiplicity-nya dari masing-masing. Berarti kita tentuin yang ini dia tadi nih multiplicity-nya. Nah, multiplicity-nya kita berikan berarti gini, kalau FBP ke unit kan setiap satu unit bisa minta beberapa dengan form beberapa, bisa mengajukan beberapa permintaan barang, makanya di sini satu tuh bintang. Terus habis itu dari FBP ke BSB berarti satu ya, sama juga bisa satu tuh bintang. Terus dari barang satu tuh bintang, ya benar. Nah, terus selanjutnya menentukan multiplicity masing-masing kelas. Kalau sudah ini masih dilihat dari dokumen bahwa FBP dibuat oleh satu staff unit. Nah, makanya kita di sini masih membenerin ini ya, semuanya nih satu staff unit bisa satu staff bisa ke dalam satu unit. Nah, itu nanti bisa mengajukan beberapa permintaan barang, contohnya gitu. Terus
Nah, tapi dari kelas diagram yang di sini, ini masih kurang contohnya, harusnya ada function atau metodenya. Nah, function atau metode di sini nanti teman-teman bisa tambahin karena ini slide-nya masih kurang dan habis ini nanti akan saya benerin juga. Jadi, misalnya FBP-nya kita tulis functionnya adalah input FBP. Nah, terus di sini barang misalnya tambah barang. Nah, jadi di bawah ini adalah metode yang mana nantinya menjelaskan kelas tersebut itu behavior-nya atau fungsinya atau metodenya itu ngapain terhadap si kelas tadi. Nah, kalau ini kan tadi baru ngejelasin buat bikin kelasnya, tapi belum membahas tentang si metodenya atau function dari kelas diagram tersebut. Nah, jadi nanti kalian bisa menggunakan kelas diagram ini sebagai acuan untuk membuat database. Berarti nanti ini kira-kira kalau misalnya udah jadi kelas diagramnya kayak gini, berarti nanti akan ada berapa tabel ini udah kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tabel di database-nya. Nah, terus selanjutnya nanti teman-teman seperti biasa akan membuat kelas diagram nih dari judul masing-masing. Nah, kayak gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini?